Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar hari ini? Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu diberkati di dalam Tuhan. Sebab kita punya gembala yang baik, yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita semua. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Katakan dia menuntunku. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Mari naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Amin. Haleluya. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami, Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
Haleluya. Kasih jabat tangan kiri kananmu, katakan engkau pasti selalu diberkati dalam Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Yesus Tuhan. Kau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Kau senantiasa menyediakan berkat-berkat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekalipun ada banyak masalah kami boleh lewati Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati, memelihara hidup kami, melindungi kami Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari naikkan dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
yang senantiasa menyertai langkah hidup kami Tuhan. Bahkan sehelai di rambut kami pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami terus serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa memandang kepada Engkau Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datangnya dari Engkau ya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah memuji, menyembahkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan diberkati firman Tuhan. Namun sebelumnya, tentunya kita satu di dalam doa, biarlah Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan berikan pengertian dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Urapi kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi teladan dalam hidup kami. Firman-Mu yang senantiasa membuat hidup kami semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua, dan firman-Mu yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua akan diberkati firman Tuhan bersama katakan, amin. Amin, amin, amin. Shalom saudara, saya percaya kehidupan kita semuanya mengalami anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita perlu firman Tuhan dalam hati kita. Kita perlu firman Tuhan dalam usaha pekerjaan kita. Terlebih dalam pelayanan kita. Kita perlu firman Tuhan yang menguatkan, yang menuntun, bahkan yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Markus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika Yesus dia meneduhkan badai, ketika dia meneduhkan angin topan, bahkan ombak yang ada di danau, ketika Yesus dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke danau pada saat hari itu. Saudaraku, kisah itu yang sungguh viral, kisah itu yang sungguh luar biasa. Kita semuanya tahu bahwa yang membawa murid-murid Yesus untuk menyeberang ke danau itu adalah Yesus. Dan saya percaya kalau Yesus yang membawa, kalau Yesus yang mengajak, maka Yesus yang bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke sebuah danau pada saat hari itu, dan Yesus membawa mereka di atas perahu dan ada beberapa perahu yang lain, ternyata ada satu visi yang sungguh luar biasa. Ada satu misi yang sungguh luar biasa. Nah, saudara, bahwa kita hidup ini untuk melayani. Katakan bersama-sama, hidup untuk melayani.
Firman Tuhan dan ada juga pujian dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, apapun yang menjadi profesi, apapun yang menjadi pekerjaan saudara, apapun yang menjadi aktivitas saudara hari-hari ini, biarlah kita melayani Tuhan. Kita bekerja untuk melayani orang-orang yang dari sekitar kita. Mungkin kita berusaha untuk melayani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa ketika Yesus mengajak murid-muridnya, rombongan begitu banyak, satu tim untuk menyeberang ke sebuah danau, untuk melayani seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba saudara bisa bayangkan, Yesus membawa murid-muridnya bukan hanya satu perahu, tetapi ada beberapa perahu yang lain, dan orang-orang itu mengikuti Yesus. Dan ketika berada dalam tengah danau, dia mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami badai, mengalami angin topan, mengalami ombak gelombang yang begitu luar biasa. Nah, sama seperti kehidupan saudara dan saya, ketika kita berada dalam rumah tangga, ketika kita berada dalam pelayanan, ketika kita berada dalam pelayanan di dalam usaha yang ada, dalam pekerjaan yang ada, kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa ada tantangan, ada badai, ada masalah yang kita hadapi. Sama seperti Yesus ketika membawa murid-muridnya untuk menyeberang ke sebuah danau pada saat hari itu. Karena firman Tuhan di dalam Injil Markus 4 di sana dikatakan ketika Yesus meneduhkan angin pada saat hari itu, meneduhkan badai saat hari itu, Yesus mengajak mereka untuk menyeberang ke danau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata ada tujuan Yesus untuk menyeberang ke danau. Ternyata tujuannya cuma satu, yaitu di dalam Markus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa Markus 5 ini ketika Yesus dia mendarat, ketika Yesus turun dari perahu, ternyata ada seseorang yang mengalami kerasukan setan. Ini kita sudah tahu bahwa Yesus dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kisah ini kisah yang sungguh luar biasa. Hanya satu jiwa Yesus melayani, tidak seorang diri, tetapi dia membawa murid-muridnya, dengan kata lain dia tim. Yang menjadi pertanyaannya, adakah hari-hari ini ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan tim atau dengan kekuatan kita sendiri? Atau kita bergandengan tangan untuk menyukseskan pelayanan yang ada? Sungguh luar biasa. Yesus mengadakan pelayanan hanya satu jiwa. Dia membawa tim rombongan yang sungguh luar biasa. Kalau sekarang kita membawa tim, kita membawa rombongan, kalau bisa bukan hanya 1-2 orang yang kumpul, kalau bisa 100, kalau bisa ribuan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat hari itu Yesus membawa murid-muridnya untuk melayani seorang yang kerasukan setan. Bukan seorang pengusaha, bukan seorang konglomerat, bukan seorang yang notabene dia punya jabatan, punya pangkat, punya titel, tetapi seorang yang kerasukan roh jahat. Kita bisa belajar dari sini. Mari kita melayani Tuhan, jangan melihat skop besarnya jemaat yang kita layani. Mau kita 1-2 orang, 3 orang, 5 orang, mungkin 10 orang. Kalau memang kita sudah membawa tim yang Tuhan percayakan, yang datang cuma 50 orang, mungkin cuma 25 orang, berarti itu yang Tuhan izinkan untuk diberkati. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yesus aja sendiri mengajarkan kepada saudara dan saya. Dia berani bayar harga untuk menyeberang sebuah danau dan menghadapi badai yang begitu luar biasa. Sampai-sampai murid Yesus, dia mengalami ketakutan. Mengalami satu ketakutan yang sungguh luar biasa. Sampai dia berkata, Yesus, tidak pedulikah engkau kami ini akan binasa. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus, ketika saat itu juga Yesus bangun dan dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi ketika berangkat untuk melayani seorang yang mengalami kerasukan roh jahat.
Di dalam Markus 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengusir roh jahat. Saya memberikan tema hari ini tentang firman Tuhan hari ini, tetaplah melayani. Katakan bersama-sama, tetap melayani. Apapun yang menjadi profesi saudara, apapun yang menjadi tanggung jawab saudara, aktivitas pekerjaan kita terus tetap melayani. Mau ada masalah ataupun tidak, mau ada tantangan atau tidak, melayani Tuhan. Maupun 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau pelayanan persekutuan doa, mesbah doa, mungkin pelayanan doa malam, ibadah raya, mungkin KKR, tetap melayani Tuhan. Kita mendoakan orang, kita melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa belajar dari Yesus secara pribadi, dari Yesus secara langsung. Bahwa Yesus, dia membawa rombongan untuk menyeberang ke sebuah danau dan menghadapi badai, menghadapi masalah. Cuman hanya 1 orang yang dilayani. Ini dengan katakan bahwa betapa berharganya 1 jiwa. Katakan bersama-sama, 1 jiwa itu berharga. Yes, 1 jiwa itu berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, yang menjadi pertanyaannya, kadangkala ketika kita melayani, yang kita layani jumlahnya sedikit, kita bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, Yesus membawa rombongan tim pada saat itu. Yang dia layani cuma 1 orang. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita melayani Tuhan, jangan lihat parasnya orang yang kita layani. Jangan lihat orang yang kita layani, dia orang pengusaha besar, dia orang biasa, dia orang miskin, dia orang kaya, dia orang tengah-tengah, bahkan dia orang kampung, dia orang kota, bahkan dia orang luar kota. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita melayani Tuhan, jangan lihat orang yang kita layani. Mungkin dia hanya sedikit orang, mungkin hanya dia banyak orang, mungkin hanya 1 orang. Dan saya berani katakan, mungkin hanya setengah jiwanya, kita tetap melayani. Karena jiwa di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sesungguhnya pada saat itu Yesus akan menyeberang ke danau tanpa membawa rombongan. Saya percaya orang yang kerasukan setan ini pun dia akan tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Yesus membawa murid-muridnya, membawa rombongannya? Karena dia tahu persis, dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa melayani jangan lihat jumlahnya. Melayani seseorang, mendoakan seseorang, jangan lihat siapa dia yang kita doakan. Oh, kalau orang kaya baru kita doakan sungguh-sungguh. Oh, kalau orang kaya baru kita cepat-cepat datang untuk doakan. Tetapi kalau orang yang tidak punya, kita mengolor-ngolor waktu untuk kita mendoakannya. Ini seringkali terjadi bagi yang ada di sekitar kita. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya percaya ketika Yesus dia mau menyeberang ke sebuah pulau itu untuk mendoakan orang yang sakit, dirasuk oleh roh jahat. Yesus bisa berangkat sendiri,
Yesus mungkin hanya bisa membawa satu orang untuk bisa membawa perahu yang ada. Tetapi kenapa Yesus membawa rombongan yang ada? Supaya dia mengajarkan, memperlihatkan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya kalau melayani Tuhan, kalau mendoakan orang, jangan pilih-pilih. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ada dalam kehidupan saudara, terlebih kita melayani keluarga kita melayani rumah tangga kita melayani saudara-saudara kita. Lihat apa? Kesaksian hidup kita. Kadang-kala kita melayani pilih-pilih. Di sini saya diajarkan bahwa kita melayani Tuhan. Hanya satu jiwa Yesus membawa rombongan. Pada saat itu dia harus mungkin harus bawa, kalau sekarang mungkin ya Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang harus sewa kapal, harus beli tiket kapal. Mungkin kalau kapal sendiri harus beli bensinnya. Bapak Ibu Saudara, yang kasih Tuhan Yesus Kristus, belum makanannya, belum alat-alat sound systemnya seperti yang pernah kami alami, pernah kami lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita melayani Tuhan. Kita menyampaikan kabar baik. Kita memberitakan, mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Jangan lihat jumlah orangnya baru kita semangat. Tetapi ketika hanya beberapa orang kita sudah terlanjur pengeluaran banyak. Ketika kita sudah antusias untuk kita membawa alat musik lengkap, untuk kita bawa tim yang luar biasa. Ternyata yang datang cuma hanya 50 orang. Apakah kita masih ada semangat untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, atau yang ada persungutan dalam kehidupan kita? Yesus mengajarkan kepada kita semuanya. Satu jiwa dia layani. Dan ketika itu dia turun dari perahu. Orang yang kerasukan setan itu, dia datang kepada Yesus dan sujud dan memohon dengan sangat. Iblis yang ada di dalam diri orang Gerasa itu, kuasa kegelapan roh jahat yang mengikat orang Gerasa itu, dia memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dia meminta dengan sangat kepada Tuhan. Supaya ia tidak dijebloskan ke dalam jurang maut. Tetapi dia meminta kepada Tuhan supaya ia dilemparkan dipindahkan ke dalam babi-babi yang jumlahnya begitu banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi permasalahan saudara-saudara hari ini? Apa yang menjadi kesesakan saudara-saudara hari ini? Saya diberkati firman Tuhan ini, tetap melayani Tuhan. Apapun keberadaan kita tetap melayani Tuhan. Keadaan baik maupun tidak keadaan baik, kita tetap melayani Tuhan. Saya percaya, ketika kita melayani Tuhan, apa yang menjadi kesesakan kita, apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus bertanggung jawab atas murid-muridnya ketika menyeberang di danau, dan pada saat hari itu dia mengalami angin sakal, angin badai, bahkan air sudah mulai masuk dalam kapal, Yesus yang bertanggung jawab semuanya. Kalau kita melayani Tuhan, permasalahan pergumulan kita tetap bawa dalam doa, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjawabnya. Saya terlalu percaya kalau iblis yang ada di dalam diri orang Gerasa ini, dia meminta kepada Yesus, Tuhan kabulkan. Dia meminta kepada Tuhan supaya ia tidak dicemplungkan ke dalam jurang maut, dan dia minta supaya legion ini, setan-setan ini, iblis-iblis ini dimasukkan ke dalam babi. Yesus mengabulkannya. Apalagi saudara dan saya, kita sebagai orang yang dipilih dan orang yang menjadi permata-permatanya Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan menjawab dalam kehidupan saudara, bahkan melebihi daripada apa yang saudara pikirkan dan kita doakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sudah menyelesaikan misinya pada saat hari itu, saudara tahu, Yesus pada saat hari itu dia kembali ke tempat di mana pada saat itu dia menyeberang. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, cuman satu jiwa, cuman satu orang dia layani. Dia berani berkorban, bawa rombongan. Kalau sekarang belum snacknya, belum makanannya, belum minumannya, belum obat-obatannya, segala macam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saat hari itu, dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya diajarkan
bahwa banyak atau sedikit yang kamu hadapi untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, layani dengan baik. Mari hari-hari ini, dimanapun kita melayani Tuhan, mungkin hanya di komsel, hanya beberapa orang saja. Mungkin hanya di dalam persekutuan keluarga. Mungkin cuman kita sama istri kita saling sharing. Mungkin cuman kita dengan anak kita saling sharing kebenaran firman Tuhan, saling melayani. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus tetap melayani Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi permasalahanmu, jangan takut, jangan tawar hati, dan jangan bimbang. Saya percaya, kalau Tuhan tolong murid-murid Yesus, dan dia menghentikan badai masalah yang ada pada saat hari itu, saya percaya Tuhan yang sama, yang akan sanggup menolong saudara, menghentikan setiap tekanan badai masalah yang kita alami. Puji nama Tuhan. Saya terlalu percaya. Kalau iblis yang ada dalam orang dirasa saja, Tuhan bisa jawab apa yang menjadi permintaannya. Masa kita si anak-anaknya enggak sih? Yang terpenting, hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih bahwa hidup kami untuk semakin hari Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami tidak akan melihat organisasi. Kami tidak akan melihat merek gereja. Kami tidak melihat Tuhan, kami tidak akan melihat Tuhan siapa yang kami layani. Berapa orang yang kami layani. Tetapi biarlah Tuhan Engkau menjamah kami. Lihat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan buat hidup kami Tuhan. Untuk semakin hari melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Sekalipun mungkin hanya beberapa orang saja Tuhan. Tapi Tuhan kami mau rindu Tuhan. Seperti Engkau membawa murid-murid-Mu Tuhan. Untuk melayani orang dirasa ini. Mungkin hanya satu orang saja Tuhan. Tapi ajar kami untuk terus tetap melayani. Untuk menjadi berkat Tuhan. Yang bawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Yang percaya Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Tuhan lepaskan kami dari kesesakan. Tuhan bela kami semuanya Tuhan. Setiap permasalahan, setiap umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih berkati bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan yang masih ada, bahkan pimpinan yang baru yang akan dilantik. Tuhan berkati. Dari pusat kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang mendengarkan program ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan tolong setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, barang siapa yang berseru di dalam nama-Mu, Engkau akan menyelamatkan mereka. Engkau akan menyelamatkan kami dari kesesakan. Engkau akan menyelamatkan kami dari tekanan. Engkau akan menyelamatkan kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Engkau akan menyelamatkan kami Tuhan dari kegagalan. Engkau akan menyelamatkan kami dari kemiskinan. Engkau akan menyelamatkan kami dari sakit penyakit. Engkau akan menyelamatkan kami Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Sebab kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada. Umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, minggu ini Tuhan, minggu berkat bagi kami. Minggu pemulihan bagi kami. Minggu mujizat bagi kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Dan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya ditolong, diberkati Tuhan bersama katakan. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.